Halo guys, selamat datang kembali di channel Robias Putra. Kembali lagi di review video call. Dan kali ini edisi spesial banget guys. Salah satu OC gua, my number 2 setelah Flora. Yes, dia adalah Jesslyn Kalista yang sebentar lagi bakal mau ngadain last show tanggal 29 ya. Well, ini mungkin menjadi video call terakhir, review video call terakhir buat Cijes ya. Karena kedepannya kita udah nggak bisa lagi video call, tapi semoga bisa collab. Jadi kali ini gue mau review obrolan sih, bukan review lagi sih. Ngobrol apa aja sih bareng Cijes gitu ya kan. Nah kebetulan memang kemarin niatnya itu nggak ada niatan buat beli video call Cijes, tapi entah kenapa insting gue mengatakan kemarin, wah ini gue harus beli nih, karena feeling gue entah kenapa ini menjadi video call terakhir. Dan ternyata bener, ini adalah video call terakhirnya Cijes guys. So kita hari ini bakal review lagi, ngobrol apa sama Cijes. Dan tentu saja kita bareng Jepon. So langsung aja kita review. Oke, let's go. Oke guys, jadi kali ini kita mau ngasih tahu apa aja yang kita obrolin sama Cijes ya. Untuk yang terakhir kalinya perpisahan sama Cijes. Kita nggak usah ngobrolin waiting room lah. Perpisahan ini. Bro. Gimana sih lagunya? Janganlah cepat berlalu. Tapi mungkin ini bakal cepet juga, karena mungkin gue pengen fokus ke Cijes aja, karena waiting roomnya nggak bakal ngapa-ngapain bro. Cijes dari dulu, tak kenapa ini udah video call kita yang keempat ya sama Cijes Penda. Ya. Waiting roomnya selalu ya gitulah, memang selalu sepi sih. Jadi kali ini tidak ada review waiting room ya, karena memang cuma orang sekedar lewat pulang udah. Gak penting juga ya, orang udah kelas ya. Ya. Jadi dan lagian tadi pun banyak yang memang ini juga ya, 5 menit pon. Ya betul. Kayaknya memang lagi pada memang kayak yang terakhir kali mereka udahlah anjing ini yang terakhir kali cok gitu kan. Ngobrol lama-lama banget semua. Sementara gua sama Jepon cuman 2 tiket aja bro. 2 tiket ya. Sementara yang lain 5 tiket semua tuh. Lama-lama ngobrolnya. Nah, siapa dulu dipanggil dari Pon? Gua apa lu ya? Gua dulu mas. Gua dulu. Gua Oke. dulu ya. Jadi langsung aja nih Pon. Apa sih yang lo omongin sama Cijes untuk yang terakhir kalinya? Jujur nih ya, gua masuk langsung gua tembak aja. Aha. Dari tadi banyak yang sedih ya Cijes. Oh ya. Terus gua bilang, tapi gua enggak. Aha. Gua bahagia. Cijes akhirnya grad. Kenapa tuh? Dia nanya tuh, kenapa tuh? Yoi, karena akhirnya bisa mabar sama Cijes. Terus dia bilang, lah kan sebelumnya juga bisa. Ya jelas ya kan, sebelumnya kan karena ada manajemen, mabarnya agak susah lah. Cuman sekarang karena akan melepaskan diri dari manajemen, berarti kan mabarnya cuma tinggal Bisa langsung ini itulah. lah. Bisa langsung kontak ke Bisa dianya gitu kan. Iya, nggak usah susah-susah kan. Terus dia ngomong iya bentar lagi kan jadi streamer kecil. Apa iya Cijes akan menjadi streamer kecil? Terus ya udah gitu sih, cuman nanyain doang sih. Gue cuma nanyain doang beneran ntar kalau mabar Valo boleh lah join lah. Bukannya lo minta carry ya dia? Sama iya sih, sama minta di carry jelas ya. Tolong ya Cijes please. Saya bermain bersama Stakan di sini tidak ada naik rank, tambah turun, tambah susah. Udah 1 game top frag tiap game tapi tetapnya turun, tidak pernah naik. Itu bedanya bro. Karena 1 pakai Odin nembak gak kena. Ya Allah, udah. Jadi gue butuh di carry sama Cijes intinya gitu aja sih udah. Nah, terus gue sendiri tuh di waiting room, lu ditarik gue sendiri aja di waiting room. Iya, Asli, gue juga. kalau kalian mulai pernah pakai waiting room sendiri. kayak gini aja, gini pernah pakai waiting room nih, 2 kayak gini doang nih, 2 kamera Ya, gini doang nih. kalau kita berdua, kalau salah satu ditarik hilang dah. Iya. Langsung Full. Nah, gue ditarik. Terus gue memang ngobrol gue sih emang udah langsung memang kayak memang yang udah memang terakhir kali ngobrol sama Cici saja, gue langsung kayak gini kan. Kenapa sih cepet banget? Ini admin udah nggak ada lagi. Admin ada ngobrol sih, ngasih tahu 2 tiket yang terus langsung aja nih. Kenapa sih cepet banget? Apa? Gak tahu. Gue nggak tahu gitu kan. Kenapa sih cepet banget? Jadi ini yang terakhir kali ya, gue bilang kan. Ini yang terakhir kali ya. Iya, yang terakhir kali. Tapi kan lu seneng juga kan gitu. Lah kenapa? Gue bilang kan. Lah kan bisa collab kata dia. Kan bisa collab, ketawa aja gue langsung cocok. Gue niatnya bikin vibe sedih, langsung gitu ditembak sama dia, kan bisa collab kata. Ya udah, ntar main Valo sama Bang Rio juga gitu kan. Terus ngobrolin apa ya tadi ya lagi ya. Terus ya intinya gitulah. Oh ya, gue minta maaf sama dia. Gue bilang kayak gini kan. Maaf ya kemarin ngobrolin gibain lu sama Bang Windah. Gue bilang, oh iya nggak apa-apa.
Ya gue cuma emang kenapa emang nggak apa-apa, gue cuma mau minta maaf, gue bilang kan. Soalnya gue nggak nyangka waktu gue ceritain, tapi tahu kan yang itu Bang Windah ngomong yang dia speak up itu, iya tahu kok, tahu kata dia kan. Nah iya, gue nggak nyangka sebenarnya gue cerita gitu ke Bang Windah, tapi Bang Windahnya ngomongin itu di live stream. Gue bilang kan nggak nyangka sih gue. Iya katanya kan, gue tuh sebenarnya jadi nggak enak kata si Jess kan. Soalnya jadi kesannya kayak gue mendrama-dramakan gitu. Padahal tujuan gue bikin tweet itu kata Cijes bukan no hard feelings katanya. Dia nggak ada no hard feelings gitu kan, nggak ada masalah. Cuman pengen ngejawab aja gitu sama pertanyaan-pertanyaan orang-orang tentang mencari member-member itu. Jadi pengen ngejawab doang, tapi aslinya no hard feelings dia kata. Iya, gue bilang kan. Ya cuman efeknya ini sih gue bilang kan. Tapi efeknya bagus sih setelah Bang Windah speak up gitu. Iya, jadi orang kayak pada langsung aware gitu sama hal-hal yang begituan. Gue bilang, iya tuh, tapi sekali lagi maaf ya, gue bilang kan udah gibahin gitu sama Bang Windah. Itu Bang Robi kan yang ngasih tahu ke Bang Windah. Iya, itu kita di Summerfest lagi di belakang lagi ngomongin kamu. Gue bilang, oh iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Bilang, ya udah itu udah habis tuh waktu 2 menit kan. Terus gue langsung gini anjing, gue langsung nangis. Loh kok nangis kak katanya. Iya gak apa-apa. Terus kata si admin biasa ya. Ini si admin kampret guys, admin biasa. Ya kayak Robi waktu seperti udah lah Min, gue bilang gak usah sosok ini bilang, ketawa kan lu kan liat gue begini, gue bilang. Ya udah Kak Robi ya kata si Jess kan. Ya Jess good luck. Udah keluar. Ya udah nggak ada lagi waiting room, orang tinggal gue mau Jepon doang. Ya jadi obrolan gue kira-kira itu sih sebenarnya. Tapi ngobrolin Cijes nih Pon, Menurut lu gimana nih Cijes next nih? Ini kan bakal jadi perbincangan juga ya buat sebagian Wota ya. Ini ya teori Wota. Ya teori Wota. Ada yang bilang dia bakal jadi kayak BA salah satu tim esport gitu. Ada yang menjadi pro player. Kalau menurut lu gimana? Kalau pro player sih enggak ya. Karena kalau secara umur, maaf nih Cijes, bukan maksudnya Cijes tua, cuman secara umur pro player udah terlalu tua sih. Emang 23 tuh dia terhitung tua emang buat pro player? Kalau buat game FPS kayaknya iya dah, lumayan dah. Soalnya kalau lu baru mulai nih jadi rookie gitu ya, jadi trainee, ya istilahnya baru lah. Orang baru pro player di scene 23 terlalu tua sih. Muda ya prodigy kayak Valo CS itu kayak 15, 16, 18 lah mentok. Sama kayak trainee JKT lah. Jadi biar waktu mereka umur 20-an tuh lagi prime gitu loh. Tapi kalau menurut lo jadi BA Esport salah satu tim esport, karena kan dia cukup deket nih gue liat nih sama Boom Esport, Alter Ego semua esport kayak deket dah Cijes dah. Oke, ngetek dia juga kan, Team Secret juga. Iya sih, kalau misalnya jadi BA tim gede kayak OG atau Team Secret ada tawaran nggak mungkin tolak lah sama Cijes. Iya, kalau gue sih juga mau sih kalau itu ya. Ya makanya. Tapi kalau misalnya buat tim lokal kayaknya mungkin nggak langsung ya, agak delay gitu beberapa saat gitu mungkin kalau buat jadi BA sih. Paling masuk akal jadi streamer, itu udah paling masuk akal sih. Gue pernah ngobrolin juga ini sama viewers ya kan. Di gue selalu beranggapan Cijes ini bakal jadi programmer gitu, karena kan dia kuliah dia kan programmer tuh. Gue sih kira dia kayak bakal jadi programmer gitu, dan agak jauh dari dunia esport menurut gue ya. Bukan sejauh itu, cuma maksud gue tuh nggak ke esport gitu. Kalaupun dia main Valorant mungkin lebih ke arah streaming doang, streaming yang kayak kayak ex-member pada umumnya lah, streaming gitu kan. Soalnya kalau menurut gue, kalau misalnya dia jadi pro player ataupun jagoan sih kalau pro player udah. Lagian juga ini gitu, lu pernah kalau nggak salah lu yang ngomong ya, kayak scene esport yang wanita kan. Esport cewek itu nggak ada duitnya, bener. Itu. Bukan esport, scene olahraga cewek apapun tuh nggak ada duitnya. Lebih ke arah sepi lah gitu kan, lebih ke arah sepi. Agak kurang diminati lah. Ya bener. Jadi makanya gue bilang kalau misalnya dia jadi pro player esport kayaknya justru kayak downgrade gitu menurut gue ya, dari idol ibu kota. Kayak bayangkan ya, misalnya nih dari idol ibu kota terus jadi pro player esport cewek, dan ternyata scene-nya sendiri nggak terlalu diminati banyak orang. Lama-lama kan jadi kayak bakal ini nggak sih, kayak redup gitu, menghilang. Nah takutnya kayak gitu. Kalau bagi gue agak downgrade aja gitu, karena Cijes ini bilangnya waktu di Setansenya itu dia bakal
yang katanya dia bilang tuh Jesslyn akan mencari mimpi-mimpi Jesslyn yang baru lagi gitu kan. Ya mimpi itu harusnya kalau udah tercapai di JKT harusnya lebih tinggi lagi gitu kan. Kalau misalnya downgrade itu mimpi apaan tuh downgrade gitu. Kalau Iya, bagi bener. gua, makanya kalau bagi gua sih mungkin kalau agak pro player mungkin kurang. Kalau BA gimana ya? Kalau BA tuh bisa nggak mesti kadang dari orang yang main game sih, kayak Yupi misalnya. Yupi tiba-tiba bisa jadi BA EVOS ya kan? Bea kan nggak perlu main game ya. Bea kan Bea- cuma lu sebagai wajahnya Iya tim sebagai ini. wajahnya Gitu. gitu. Dan ini kan memanfaatkan apa sih followers gitu kan, followers Ya, sosmednya. namanya si ini, si Hmm. siapa itulah. Ya kalau menurut gua Cijes kalau menjadi BA Esport cuman sekedar masuk namanya doang mungkin bisa ya. Atau mungkin menjadi konten kreator salah satu tim esport Bisa. bisa jadi gitu kan. Karena lu nggak dituntut buat pro tapi kayak ini aja gitu kan. Lu stream bawa nama ini contoh kayak Aura Lira tuh. Oh iya. Kayak si Angel ya kan, kayak Angel atau Aura Mira gitu. Aura doang yang gue tahu anjing. Oh, kalau Boom tahu Kuaci anjing yang gue tahu di TikTok tuh. Gue tahu anjing itu di Ini TikTok. kalau lokal nggak tahu, Cok. Nah, Kalau luar gua tahu OG gitu kan, Gork gitu kan. ya kayak OG kan punya Gord gitu kan. Nah, kalau kayak gitu ada kemungkinan sih. Karena lu Itu iya mungkin, itu masih mungkin. Karena lu streaming, ibarat lu streaming cuman bawa nama gitu. Terus pakai jersey itulah. Itu mungkin aja. Harus pakai jersey lah, masa konten kreator pakai jersey. Ya jersey ini anjing, jersey ini mereka, tim mereka. Kan nggak harus setiap kali streaming pakai jersey itu kocak. Terus Kecuali jadi dia EVOS gak apa-apa ya pakai jersey FTH wah, itu kalau itu nggak jelas. jelas. Nah, cuman itu tadi mungkin kalau esport ya kemungkinan yang gue pikirkan sih sebatas itu ya, nggak bisa lebih jauh lagi gitu. Emang kayak misal pro player cewek gitu, emang siapa sih yang bener-bener sampai saat ini gue nggak tahu gitu pro player, entah itu ML atau itu Tahu gua juga nggak cewek, tahu kalau pro player Valorant misalnya gitu, siapa gitu. cewek. Kalau Gua nggak dulu gua juga. tahu pro player cewek. Hmm. Tapi di CS itu dulu banget banget, 2017 2016. Ya mungkin Ixia, tahu kan? mungkin nanti Ixia. viewer bakal ada yang ngomong, lah lu sih bang yang kagak tahu, ada tahu pro player Valorant cewek. Enggak guys, kita memang nggak tahu gitu. Kalau tidak sampai terdengar ke telinga orang awam berarti kan tidak. Iya itu. Kalau lu ngikutin scene Valorant, mungkin lu bakal tahu gitu kalau lu dalam banget gitu. Iya. Tapi kalau lu sebagai orang umum kayak Ya, atau misalnya lu pro player cewek siapa anjir? kayak ini ya misalnya kayak orang awam kayak juga bakal tahu main Valorant nih, contoh misalnya kayak Frodi gitu. Nah, Ya, itu itu nggak perlu fans Valorant buat tahu Frodi Frodi itu Valorant buat tahu pro player. Frodi gitu. Walaupun gua nggak tahu Frodi apakah sekarang RRQ sih kalau gua lihat. Frodi ya Ricky. Bukan pro player sih, minimal dia ada streaming RRQ gitu, streamer RRQ gitu. Itu terlepas itulah. Cuman mungkin aja gitu kan kalau Jesslyn begitu, jadi dia streaming entah itu dari Boom, entah Alter Ego gitu ya kan. Ya cuma EVOS. kalau EVOS bisa jadi. Cuman ya kalau gue sih bakal streaming, cuman mungkin nggak ke arah pro player Bukan gitu. ini ya, bukan jadi job utama lah mungkin. Bukan jadi job utama sih harusnya. Dunia streaming ini nggak jelas, bro. Siapa sih? Bayangin lu misalnya mengorbankan karir idol lu buat streaming gitu, yang mana sebenarnya streaming ini nggak pasti guys ya. Jangan kalian nanti banding-bandingkan ya, wah si ex member jadi streaming rame kok yang nonton ribuan. Hey, tidak semua ex member yang setelah lulus dan streaming ribuan yang nonton gitu, dan nggak semuanya juga yang donate banyak, yang nonton sedikit juga ada gitu. Jadi ada ketidakpastian di sini guys, karena kalau lu mau streaming itu banyak faktor ya, Pon. Misalnya kayak lu Ya. harus kenal dengan orang tertentu gitu ya kan. Koneksi lo bagus apa enggak? Ya koneksi lu bagus apa enggak, karena kalau lu lone wolf kayak gua misalnya nih kan, ya udah lu berdiri sendiri aja gitu, susah. Nah jadi kalau streaming menurut gua agak bayangin Agak terlalu gambling ya? gambling banget anjing, dari karir idol ibu kota terus lu jadi streaming. Makanya gue bilang kalaupun streaming nggak menjadi job utama lah, bisa jadi kayak ya sampingan aja, kayak misalnya habis kerja terus lu streaming, itu mungkin banget gitu. Bisa sih. Makanya bisa banget. kita kan nggak tahu nih ya kemampuan programming Cijes gimana. Jangan-jangan sebenarnya Cijes ini memang programmer handal gitu. Bisa jadi Iya, sebenarnya jangan selama ini iya, orang dia kalau nggak salah dia waktu itu pernah entah magang entah apa, studi kasusnya pengen website JKT kalau nggak salah tuh. Seingat gue ada tuh begitu tuh. ya yang dia ya tahu gue tahu. Iya kan, yang dia mau perbaiki website JKT seingat gue tuh. Nah bisa jadi dia kemampuan programnya bagus banget. Jangan-jangan sebenarnya bisa jadi dia freelance ini, kayak Bos Lutfi misalnya, freelance kliennya dari Australia, dari Singapura gitu buat program. Itu bisa jadi guys. Terus selingannya lu streaming gitu. Itu gue lebih arah ke situ sih. Lebih kalau Itu masuk akal sih. itu lebih masuk akal bagi gue ya. Skenario yang masuk akal sih itu sih. Karena bayangin lu udah kuliah jauh-jauh,
Oh bukan kuliah jauh-jauh, kuliah lah sampai dapat gelar. Taunya lu streaming gitu. Itu gua anjing kalau kayak gitu. Gua dong. Iya kan? Kuliah tahu-tahu streaming itu gua gitu. Nah, gue sih tidak berharap seperti itu ya, supaya Cijes pendidikannya nggak sia-sia gitu cuy. Ya, dipakai lah. Minimal nggak program bikin web gitu, atau minimal inilah ngambil data-data Kominfo gitu bisa lah ya. Nah, jadi ya gitu. Semoga Cijes inilah apapun yang menjadi tujuan dia ke depannya, semoga lebih bagus karirnya dari ketika dia di JKT ya. Tapi sekali lagi ini hanya bacotan spekulasi kita lah. Gak usah lah bawa Wota, nanti Wota tersinggung. Kita lah, at least kita lah. Wota mah pikirannya nggak sejauh ini ya? Ya kalau Wota kan mikirnya, enggak bang, Cijes pasti masuk boom gitu, masih menjadi pro player gitu. Ya itu nggak salah juga kalau pengen punya pikiran gitu ya. Nggak salah. Nah, tapi kalau menurut kita ya kalau gini-gini lah yang kayak kita omongin tadi gitu cuy. So, apapun itu yang bakal menjadi jalan pilihan Jesslyn ke depannya, semoga lancar dan sukses, dan semoga bisa mabar lah sama kita ini gitu. Carry lah kita ini yang silver ini. Carry lah gitu, aku kan. Silver yang turun terus. Iya, dikit lagi nyentuh iron loh ini. Tapi kemungkinan besar sih feeling gua paling mungkin mabar sama Bang Rio sih. PRX gitu, PRX bro, Bang Rio bro. Ya paling mungkin. Paling mungkin sih itu. Kalau sama gue jujur kalau sama gue sebenarnya gue nggak terlalu berharap banyak sih. Jujur aja nih gue nggak terlalu berharap banyak, nggak diajak juga nggak ada masalah. Cuman ada chance buat diajak mungkin gitu. Cuman nggak berharap juga lah. Karena kalau Bang Rio udah pasti udah orang yang paling mungkin buat main bareng sih. Karena Bang Rio pernah cerita dia pengen ngajak Jesslyn main bareng, tapi karena masih jadi member, ya itu tadi yang kayak lu bilang nggak bisa gitu. Nah bro, ya kan. Jadi ya semoga bisa mabar juga sama Cijes, karena Cijes pun tadi ngomong sama gue, seneng kan lu gue great bisa collab. Iya bener sih, bener. Semoga bisa collab yang selain ini deh, selain Valorant misalnya kayak Dota gitu. Kita main Dota juga kita di sini ya. Kalau di Dota aku carry Cijes. Nah, kalau di Dota boleh tuh. Carry Cijes. Kalau di Dota bisa lah. Nah, terus mungkin streaming ngobrol barangkali sama Cijes, kalau Cijes nonton ya kan, ngobrol-ngobrol di sini bareng-bareng kita. Podcast X-member. Apa waktu itu ada yang ngomong kan? Iya. Bang Toko podcast X-member kapan? Mungkin bisa jadi tamu pertama. Bisa ya. Ya semoga diaminkan dan disegerakan ya kan. Ya udah, gua rasa cukup itu aja buat Cijes. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Well, tidak ada perpisahan yang menurut gua harus dengan air mata, karena Cijes udah luar biasa JKT. Terima kasih buat Cijes. Kali ini lulus dari JKT setelah lulus kuliah dan lulus dari JKT. Kita respect banget dengan karir Cijes yang selalu speak up apa yang lagi dia rasakan gitu ya, entah itu dari blockingan, entah dia masalah-masalah dicari member, selalu speak up. Oke? So, thank you so much semuanya. Jangan lupa guys, selalu ikutin sosmednya Cijes ya, buat pengen tahu kegiatan-kegiatan dia ke depannya. Oke? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Komen di bawah siapa lagi member yang harus kita VC buat bulan depan. Oke? Sampai jumpa lagi semuanya. Oh iya, shout juga ya buat Hyungsko yang udah memprovide kita. Terima kasih. Ini ya. Jika kalian ingin di shout out seperti ini, ya, bisa lah. Bisa banget. Langsung aja di Subsidi Gaming ya. Saweria.co/RobiasPutra, atau bisa ngobrolin di live stream lah ntar ya. Bisa. Oke. Sampai jumpa lagi semua. See you next time guys. Bye.